Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girendra Pangestu Brata. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menentukan apakah temperatur turbin pada PLTU mengikuti distribusi normal. Di sini saya mengambil judul apakah temperatur turbin PLTU mengikuti distribusi normal. Nah, dalam dunia industri pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, temperatur turbin merupakan salah satu parameter yang sangat penting untuk dipantau. Temperatur yang stabil menandakan bahwa sistem bekerja dengan baik, sedangkan perubahan temperatur yang terlalu besar dapat menjadi tanda adanya gangguan atau penurunan performa mesin. Karena itu, engineer perlu melakukan analisis data temperatur untuk mengetahui pola penyebaran datanya. Salah satu metode yang sering digunakan adalah distribusi normal. Distribusi normal dipilih karena data temperatur bersifat kontinu dan biasanya menyebar di sekitar nilai rata-rata. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui apakah temperatur turbin berada dalam kondisi stabil atau tidak. Oleh sebab itu, judul apakah temperatur turbin PLTU mengikuti distribusi normal itu dipilih untuk memahami penerapan statistika dalam analisis sistem industri energi secara nyata. Materi ini sangat penting dalam dunia industri karena distribusi normal sering digunakan untuk memantau kestabilan sistem, mendeteksi gangguan mesin, dan juga menganalisis performa peralatan industri. Di video kali ini kita akan belajar cara menghitung min atau rata-rata, cara menghitung standar deviasi, memahami rumus distribusi normal, dan juga menentukan apakah data temperatur cenderung berdistribusi normal. Nah, distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang paling sering digunakan dalam dunia statistika. Distribusi ini memiliki bentuk seperti lonceng. Ciri-ciri dari distribusi normal yaitu data berkumpul di sekitar nilai rata-rata, semakin jauh dari rata-rata, maka jumlah data semakin sedikit. Dan distribusinya simetris. Dalam dunia industri energi, distribusi normal sering digunakan untuk menganalisis temperatur mesin, tekanan boiler, konsumsi energi, hingga penurunan performa turbin. Mengapa? Karena data-data tersebut bersifat kontinu dan biasanya menyebar di sekitar nilai rata-rata. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini tertulis seorang engineer di PLTU ingin mengetahui apakah temperatur turbin selama 1 minggu mengikuti distribusi normal. Data temperatur rata-rata harian turbin dalam derajat Celcius yaitu 78, 80, 79, 81, 77, 82, dan 79 derajat Celcius. Dari soal tersebut, kita diminta untuk menentukan satu, min atau rata-rata temperatur, yang kedua standar deviasi, dan yang ketiga apakah data cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita harus mencari min atau rata-rata dengan menggunakan rumus mu sigma x dibagi dengan n. Rumus min adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Dengan simbol X berarti jumlah seluruh data dan N berarti jumlah data. Nah, dari rumus tersebut kemudian kita substitusikan nilai-nilai dari data soal tadi ke dalam rumus tersebut. Data dijumlahkan satu persatu, yaitu jumlah seluruh data temperatur adalah 78 ditambah 80 ditambah 79 ditambah 81 ditambah 77 ditambah 82 dan yang terakhir ditambah 79. Hasil totalnya adalah 556. 556 kemudian dibagi dengan 7. 7 adalah N atau jumlah data. Dari perhitungan tersebut menghasilkan nilai 79,43
derajat Celcius. Jadi rata-rata temperatur turbin selama 1 minggu adalah sekitar 79,43 derajat Celcius. Selanjutnya kita menghitung standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari rata-ratanya. Jika standar deviasi kecil, artinya data stabil dan tidak terlalu menyimpang. Jika standar deviasi besar, artinya data sangat bervariasi. Dalam industri energi, standar deviasi penting untuk mengetahui apakah sistem bekerja stabil atau tidak. Nah, kemudian kita mencari standar deviasi, yaitu dengan menggunakan rumus standar deviasi S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar kuadrat dan dibagi dengan N-1. Dengan penjelasannya, S adalah standar deviasi, XI adalah setiap nilai data, X bar merupakan rata-rata data, dan N adalah jumlah data. Rumus ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Kita kurangi setiap data dengan rata-rata 79,43, kemudian hasilnya dikuadratkan agar semua nilai menjadi positif. Setelah seluruh hasil dijumlahkan, diperoleh jumlah kuadrat sekitar 17,68. Maka kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu S sama dengan akar 17,68 dibagi dengan 6. Nah, 6 ini didapat dari 7 dikurangi 1, yang itu diperoleh dari rumusnya. Terus akan ketemu S sama dengan akar 29 dan hasil akhirnya 1,72 derajat Celcius. Artinya penyimpangan temperatur dari rata-ratanya sekitar 1,72 derajat Celcius. Dan itu termasuk cukup kecil untuk sistem industri. Nah, kemudian apakah distribusi normal? Kenapa menggunakan distribusi normal bukan distribusi binomial atau Poisson? Nah, sekarang kita analisis apakah cenderung mengikuti distribusi normal. Kita melihat bahwa data berada di sekitar rata-rata 79 hingga 80 derajat. Tidak ada nilai yang terlalu ekstrim dan penyebarannya kecil. Karena data temperatur bersifat kontinu dan menyebar di sekitar rata-rata, maka distribusi normal lebih cocok digunakan dibanding distribusi binomial atau Poisson. Nah, dilihat dari data, nilai menunjukkan tidak ekstrim, sebagian besar dekat dengan rata-rata 79 hingga 80 derajat. Jadi secara sederhana data ini cenderung mengikuti distribusi normal. Jadi kesimpulan dari analisis ini adalah min temperatur turbin sebesar 79,43 derajat Celcius, standar deviasi sebesar 1,72 derajat Celcius, dan data temperatur cenderung mengikuti distribusi normal. Artinya temperatur turbin relatif stabil dan tidak mengalami penyimpangan yang besar. Nah, dari penjelasan soal di atas, jika teman-teman memiliki pendapat sendiri atau ingin menyanggah cara penyelesaian dengan cara yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.